Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat untuk Bapak Ibu semua dimanapun berada. Kembali kita pada kesempatan ini belajar meningkatkan kompetensi, potensi, dan kapasitas kita sebagai guru pendidikan agama Islam yang berilmu profesional. Pada kesempatan ini kita akan membahas soal-soal tryout terkait dengan P3K, soal-soal KPAI-an. Soal-soal tersebut rata-rata juga mirip ya dengan soal-soal KPAI-an lainnya, apakah itu P3K, UPPPG, dan juga pretest. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua pembahasan soal berikut ini, dan soal-soal tersebut yang kita rekam ini berada di grup pembekalan dan tryout se-Indonesia, itu teman-teman P3K tahap 3. Dan soal-soal ini juga bermanfaat untuk teman-teman yang akan mengikuti serangkaian ujian, tes yang berkenaan dengan KPAI-an pastinya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita mulai membahas soal ini satu persatu. Jangan lupa Bapak Ibu tetap ikuti perkembangan terbaru di channel YouTube Akpai TV Sumbar. Jangan lupa like, subscribe, dan share, serta memberikan komentar yang positif, konstruktif. Kita mulai belajar kita pada kesempatan ini dengan sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang siswa diminta untuk mengidentifikasi masalah yang mereka hadapi. Lalu masalah itu didiskusikan dalam kelompok untuk mendapatkan solusinya. Ilustrasi ini berkaitan dengan perkembangan A. Kemampuan kognitif, B. Kemampuan interaksional, C. Kemampuan integrasi diri, D. Kemampuan komunikatif. Jawaban yang paling pas, yang paling tepat untuk soal ini adalah A. Kemampuan kognitif. Kemampuan kognitif itu diantaranya mengidentifikasi masalah, lalu memecahkan masalah. Jadi mendiskusikan masalah itu guna untuk pemecahan masalah. Jadi pemecahan masalah itu termasuk salah satu kemampuan kognitif. Jawabannya A. Pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif adalah A. Kemampuan berkomunikasi, B. Kemampuan untuk memecahkan masalah, C. Kemampuan berinteraksi, D. Kemampuan untuk mengintegrasikan diri. Jawaban yang paling tepat adalah B. Kemampuan untuk memecahkan masalah itu termasuk makna istilah kognitif. Kemudian, kemampuan berpikir untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika, tapi masih terkait dengan objek-objek bersifat konkret merupakan ciri-ciri kemampuan anak berusia A 0 sampai 2 tahun, B 2 sampai 7 tahun, C 7 sampai 11 atau 12 tahun, D 11 atau 12 sampai 14 atau 15 tahun. Jadi jawabannya adalah C. Kemampuan berpikir untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika tapi masih terkait dengan objek bersifat konkret itu merupakan ciri kemampuan anak berusia 7 sampai 12 tahun atau 7 sampai 11 tahun. Nah, anak usia SD itu ya Bapak Ibu ya. Pendapat yang menyatakan bahwa pengetahuan atau pengalaman yang baru dapat terkait dengan pengetahuan lama yang sudah ada di dalam struktur kognitif seseorang. Ini adalah teori belajar A. Behaviorisme, B. Konstruktivisme, C. Kognitivisme, D. Cybernetik. Jawaban yang paling pas adalah C. Teori kognitivisme menyatakan bahwa pengetahuan atau pengalaman yang baru dapat terkait dengan pengetahuan lama yang sudah ada di dalam struktur kognitif seseorang itu disebut dengan teori kognitivisme. Berikut ini yang harus dilakukan GPAI
guru pendidikan agama Islam untuk membantu peserta didik mencapai tugas perkembangan kematangan intelektual atau mengoptimalkan prestasi belajarnya sesuai dengan tingkat kecerdasannya. A. Ciptakan iklim pembelajaran yang kondusif bagi perkembangan kecerdasan emosi dan sosial, yaitu iklim yang demokratis. B. Ciptakan iklim belajar yang kondusif bagi perkembangan moral dan kecerdasan spiritual peserta didik. C. Identifikasi peserta didik dengan memprioritaskan anak yang diduga kecerdasan emosi dan keterampilan sosialnya rendah. D. Identifikasi kemampuan intelektual peserta didik sehingga memahami perbedaan individual peserta didik dalam kemampuan intelektual. E. Bekerja sama dengan rekan guru, terutama guru agama serta orang tua untuk membantu meningkatkan perilaku moral dan kecerdasan spiritual. Jawaban yang paling tepat terkait dengan soal kematangan intelektual ini adalah D, itu identifikasi kemampuan intelektual peserta didik sehingga memahami perbedaan individual peserta didik dalam kemampuan intelektual. Karena siswa-siswi kita di kelas itu beragam, Bapak Ibu, bermacam-macam tingkat kemampuannya. Ya, ada yang lambat, ada yang sedang, ada yang cepat. Gitu. Maka oleh karena itu penting bagi kita semua untuk merumuskan metode dan strategi itu kita harus tahu dulu kondisi siswa seperti apa. Identifikasi dulu. Seorang peserta didik selalu ingin mendominasi dalam suatu kelompok belajar. Dia tidak memberi kesempatan anggota lain untuk mengemukakan pendapat. Jika teman lain yang memimpin dan mengendalikan jalannya diskusi, ia memisahkan diri dan cenderung belajar sendiri. Peserta didik tersebut mengalami permasalahan dalam perkembangan. A. Sosial, emosional. B. Kognitif. C. Moral. D. Spiritual. Jawaban yang paling pas adalah A. Anak tersebut bermasalah secara sosial dan emosional. Nah, itu harus ditangani. Arti dari fa'fu anhu. Artinya adalah, arti dari fa'fu anhu. Fa'fu anhum. Fa'fu anhum lebih pas. Ini Quran surah Ali Imran ayat 159 ya. A. Kamu bersikap. B. Lemah lembut. C. Maafkanlah mereka. D. Berhati kasar. Jawaban yang paling pas adalah C. Fa'fu anhum. Maafkanlah mereka. Jawabannya adalah C. Seorang siswa diminta untuk mengidentifikasi masalah yang mereka hadapi. Lalu masalah itu didiskusikan dalam kelompok untuk mendapatkan solusinya. Ilustrasi ini berkaitan dengan perkembangan, tadi sudah ada kita bahas. A. Kemampuan kognitif. B. Kemampuan interaksional. C. Kemampuan integrasi diri. D. Kemampuan komunikatif. Ini adalah kemampuan kognitif. Kemampuan memecahkan masalah. Kita lanjut karena ini soal sudah kita bahas tadi. Kemudian soal berikutnya adalah peserta didik telah memiliki moralitas benar-benar diinternalisasikan. Peserta didik telah memiliki moralitas benar-benar diinternalisasikan dan tidak didasarkan pada standar-standar orang lain. Ia mengenal tindakan moral alternatif, menjajaki pilihan-pilihan, dan kemudian memutuskan berdasarkan suatu kode moral pribadi. Hal ini merupakan contoh perilaku moral spiritual pada tahapan A. Penalaran pasca konvensional. B. Penalaran konvensional. C. Penalaran prakonvensional. D. Penalaran interkonvensional. Ini adalah penalaran pasca konvensional. Jawabannya A. Jadi peserta didik itu dia sudah memiliki standar moral yang mampu dia internalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan dia juga mengenal standar moral, tindakan moral alternatif. Jadi dia punya pilihan-pilihan bagaimana seharusnya. Individu memandang apa yang diharapkan oleh keluarga, kelompok, masyarakat, dan bangsa serta setia mendukung aturan sosial. Bukan hanya untuk ketenangan, tetapi disadari sebagai sesuatu yang berharga.
Sudah ada kesadaran. Pernyataan tersebut merupakan tahapan perkembangan moral. A. Prakonvensional, B. Konvensional, C. Pasca konvensional, D. Interkonvensional. Ini jawabannya adalah C. Pasca konvensional. Pasca konvensional ini tindakan moral anak itu sudah mencapai tingkat kesadaran bahwa untuk mendukung aturan sosial tidak hanya untuk ketenangan, tetapi disadarinya sebagai sesuatu yang berharga, bermakna kehidupan. Memaksimalkan kegiatan ekstrakurikuler, melakukan rekreasi dengan guru, dan melakukan kegiatan informal lainnya memiliki fungsi untuk mengatasi kesulitan belajar dalam hal A. Mengemukakan gagasan, B. Mengaktualisasikan diri, C. Menciptakan hubungan yang baik, D. Memformulasikan tindakan. Di tamasya atau kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, rekreasi dan lain itu upaya untuk mengatasi kepribadian siswa. Jawabannya adalah C. Menciptakan hubungan yang baik antara sesama siswa maupun dengan gurunya. Seorang peserta didik merasa kurang bersemangat pada jam usai pembelajaran. Dia bakal lebih senang tertinggal di sekolah sampai sore. Petugas kebersihan sekolah sampai menyuruhnya pulang karena matahari hampir tenggelam. Peserta didik tersebut dicurigai memiliki hambatan pengembangan potensi berupa faktor A. Intelijensi dan kognitif, B. Budaya dan pembiasaan, C. Keluarga dan lingkungan masyarakat, D. Emosional dan kepribadian. Ini bermasalah di C. Keluarga dan lingkungan masyarakat. Dia lebih senang di sekolah aja, malas pulang ke rumah, malas pulang. Berarti anak ini diindikasikan ada masalah di keluarga, ada masalah di tengah masyarakat. Seorang peserta didik mampu mendengarkan informasi yang disampaikan oleh guru, tetapi pada saat ditanya, ia tidak mengerti apa yang ia dengar. Peserta didik tersebut mengalami kesulitan gangguan belajar dalam hal A. Kesulitan akademis, B. Gangguan simbolik, C. Gangguan non-simbolik, D. Gangguan sosial. Jawabannya adalah B. Gangguan simbolik. Perbedaan antara konseling dan wawancara terletak pada maksud dan tujuannya. Tujuan konseling adalah A. Membantu siswa agar dapat memecahkan masalah pribadinya. B. Membantu siswa agar dapat melakukan penyesuaian diri dengan lingkungannya. C. Membantu siswa agar dapat mengatasi kesulitan belajar. D. Membantu siswa agar memperoleh informasi tertentu. Jawaban yang paling tepat adalah C. Membantu siswa agar dapat mengatasi kesulitan belajar. Nah, ini konteksnya siswa, konteksnya guru, konteksnya di lingkungan pembelajaran atau di lingkungan pendidikan. Jadi tujuan daripada konseling di sini adalah untuk membantu siswa agar dapat mengatasi kesulitan belajar. Teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar atau stimulus dan balasan dari siswa atau respons yang dapat diamati. Semakin sering hubungan antara rangsangan dan balasan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya. Law of exercise. Teori belajar yang dimaksud adalah A. Behaviorisme, C. B. Humanistik, D. Sibernetik, C. Sibernetik, D. Konstruktivisme. Teori belajar yang dimaksud adanya stimulus dan respon itu adalah teori behaviorisme. A jawabannya. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan atau hipotesis, mencoba atau trial and error, mencari dan menemukan keteraturan atau pola, menggeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaannya itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar A. Sibernetik, B. Humanistik, C. Behaviorisme, D. Konstruktivisme. Ini adalah teori belajar konstruktivisme. Jawabannya D.
Jadi di konstruktivisme itu siswa dihadapkan dengan situasi ya bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan atau membuat hipotesis, mencoba mencari dan menemukan keteraturan, mengeneralisasi atau menyusun rumus beserta. Jadi ada pekerjaan mengkonstruksi. Gitu. Kemudian dilanjutkan. Menurut teori ini, peranan guru dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator, motivator, dan memberikan kesadaran mengenai makna kehidupan pada siswa. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Teori belajar ini adalah A. Humanistik, B. Konstruktivisme, C. Kognitivisme, D. Nativisme. Jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah A. Ini teori humanistik. Teori humanistik itu memandang siswa itu guru hanya sebagai fasilitator, motivator gitu ya. Jadi siswa itu betul-betul diarahkan sesuai dengan potensi kemanusiaannya, si dasarnya. Pada masa kini, siswa dituntut untuk dapat belajar setiap saat dan bisa terjadi dimanapun. Hal ini terjadi karena kemajuan teknologi yang memungkinkan belajar jarak jauh dalam jaringan atau online. Pernyataan di atas sejalan dengan teori belajar. A. Sibernetik, B. Konstruktivisme, C. Behaviorisme, D. Kognitivisme. Ini adalah teori belajar A. Sibernetik. Belajar online. 17. Pendapat yang menyatakan bahwa pengetahuan atau pengalaman yang baru dapat terkait dengan pengetahuan lama yang sudah ada di dalam struktur kognitif seseorang adalah teori belajar, ya, tadi juga sudah dibahas, itu teori belajar kognitivisme. C jawabannya. Berikutnya, tujuan pembelajaran yang menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensinya dimuat dalam A. Silabus, B. RPP, C. Silabus dan RPP, D. SKL. Jawabannya adalah B, yaitu RPP. Tujuan pembelajaran yang menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik itu digambarkan dalam RPP. Kemudian komponen rancangan pelaksanaan pembelajaran terdiri dari komponen rancangan pelaksanaan pembelajaran RPP itu terdiri dari A. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi. Materi, metode, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, evaluasi. Kemudian identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, indikator materi, metode, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, dan evaluasi. C. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi, metode, sumber belajar, media pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan evaluasi. D. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi, metode, media pembelajaran, sumber belajar, evaluasi, langkah-langkah pembelajaran. Jawaban yang paling tepat adalah A. Komponen RPP itu ada identitas, ada kompetensi inti, ada kompetensi dasar, ada indikator, ada tujuan pembelajaran, ada materi, metode, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, dan evaluasi. Kemudian nomor 20, terakhir untuk sesi ini, silabus dan RPP sama-sama sebagai rencana proses pembelajaran. Perbedaannya adalah sebagai berikut. Apa bedanya silabus dan RPP? Beda silabus dan RPP adalah A. Silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. B. Silabus bersumber dari standar isi dan standar lulusan, sedangkan RPP bersumber dari standar kompetensi lulusan. C. RPP dibuat oleh setiap guru, sedangkan silabus dibuat oleh tim guru. D. RPP dan silabus keduanya disusun oleh setiap satuan pendidikan. Jawaban yang benar ada di A. Beda silabus dan RPP itu, silabus itu berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. Itulah kira-kira Bapak Ibu sekalian pembahasan kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan teruslah bersemangat untuk meningkatkan kompetensi, potensi, dan kapasitas kita
menjadi seorang guru yang profesional untuk mengantarkan siswa-siswi kita menggapai masa depan yang lebih cerah, lebih sukses, lebih gemilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.